Halo Sobat Idola, perkenalkan nama saya Simon Sembiring, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana saya merekrut karyawan baru, membimbingnya hingga memiliki karakter yang akan membawa kesuksesan baginya. Nah, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe selagi masih gratis. Ya, jadi pada kesempatan ini saya sudah bersama dengan karyawan baru yang masih dalam tahap training. Ingin saya perkenalkan buat Sobat Idola semua. Yuk, perkenalkan. Ya, jadi nama saya Sandi Maulana, berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Gitu aja ya. Ayo, Pak. Oke. Nah, iki bapak takoni wis duwe pacar urung? Belum. Bojo? Iya. Ya udah. Oke, jadi kita akan menggali ya apa saja yang sudah dilakukan sama Mas Sandi selama bergabung di Idola Snack Jaya. Nah, jadi udah berapa bulan ini di sini? Berapa bulan? Mau jalan 3 bulan. Mau jalan 3 bulan. Nah, ya udah. Terus apa saja yang sudah bisa dipahami atau diketahui atau dilakukan? Nah, kira-kira kita di sini punya barang produk kita hampir 200 macam. Udah pada kenal belum sama barang-barangnya? Udah, Pak. Oh, udah. Oke, udah kenal ya. Udah, Pak. Nah, terus melayani orang yang belanja udah bisa belum? Udah bisa, Pak. Oh, udah bisa. Iya, Pak. Mantap. Kemudian kalau untuk orang yang belanja dikirim pakai mobil, itu udah bisa nyusun di mobil belum? Belum. Oh, belum. Ya, terus kalau barang datang pakai mobil, box, truk gitu datang, itu udah bisa nyusun belum kalau di gudang? Udah, Pak. Udah, kalau nyusun udah bisa. Oh, ya, oke. Nah, terus di sini kita bikin kemas-kemasan, ada yang 2.000, ada yang 10.000, kadang orang minta yang setengah kilo, kiloan, udah bisa belum melayani? Udah, Pak. Udah bisa ya? Udah. Luar biasa. Oke. Nah, jadi udah bisa. Terus Bapak pengen tahu nih, sebenarnya Sandi ini mau kerja tujuannya apa ini? Kerja ini tujuan kenapa kerja? Buat bantu orang tua, Pak. Oh, bantu orang tua ya, nak? Oh, ini anak yang benar-benar soleh nih. Mau anak yang berbakti sama orang tua ya, nak? Iya, Pak. Padahal anak masih punya adik. Belum, Pak. Oh, adik nggak punya? Berarti anak bontot dong? Iya, Pak. Anak bontot, coba ya bayangin. Biasanya kalau anak bontot kan manja, sukanya main doang ya kan, nggak ada tanggung jawabnya, minta duit doang biasanya. Iya, biasanya ya. Iya. Tapi ini luar biasa ya, bener-bener anak yang mulai menunjukkan tanggung jawabnya. Nah, terus apa mau kira-kira tanya, kalau kerja di sini Sandi itu betah apa enggak gitu? Betah banget, Pak. Betah banget. Kenapa betahnya? Alasannya kenapa? Enak sama temennya. Oh, temennya juga enak. Bapak dan ibunya enak. Oh, bapak sama ibu juga enak. Iya, Oh, Pak. syukur deh kalau begitu. Jadi itu betah ya. Betah, Pak. Oke. Ya, jadi Sobat Idola, itulah mungkin sedikit perbincangan yang kita gali dari seorang karyawan baru ya. Nah, jadi di Idola Snack Jaya kita memiliki sistem, yaitu sistem training. Nah, sistem training ya. Jadi training itu 3 bulan. Jadi minimal 3 bulan itu kita akan melihat karakter. Nah, karyawan yang kita rekrut. Kira-kira ini karyawan memang bisa untuk bersama kita untuk mencapai kemajuan apa tidak. Jadi sistem masa training sudah kelihatan. Nah, jadi itu yang kita terapkan di Idola Snack Jaya. Ya, jadi memang kalau kita melihat sifat orang itu tadi memang berbeda-beda. Ibaratnya tadi kan 10 karyawan, 10 juga itu sifatnya. Nah, tapi
itulah yang menjadi juga salah satu aset yang bisa memberikan kita kemajuan gitu. Nah, artinya perbedaan itu tadi kita jadikan bagaimana caranya supaya bisa satu tujuan, mencapai tujuan yang satu, yaitu mencapai kemajuan yang lebih baik lagi. Nah, disitulah kita akan membimbing, ya kan, membimbing karyawan bagaimana dia itu supaya disiplin, bagaimana dia supaya tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Nah, kemudian kita juga ajarin dia bagaimana cara mengelola usaha. Nah, seperti itu. Nah, jadi melalui kebiasaan, nah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan itu akan berujung kepada karakter gitu. Nah, karakter seorang. Kalau orang itu tadi udah diberikan tanggung jawab, terus dia itu tadi mampu melakukannya, dari yang kecil kita berikan yang lebih besar, dari yang besar kita berikan lagi yang lebih besar. Nah, dia itu mampu melaluinya, itu akan merupakan satu karakter yang nantinya akan terbawa di dalam kehidupan yang akan dia jalani. Nah, jadi di situ bisa kita lihat, nah, kita bisa memilih, nah, karyawan itu bisa bersama kita atau tidak. Nah, bisa membangun apa tidak. Nah, karena tipe-tipe karyawan juga banyak gitu. Nah, seperti tadi Sandi, tujuannya udah jelas. Ya, untuk membantu orang tua, ya nah, membantu orang itu kan dilihat itu anak itu udah sampai ke sana pemikirannya masih semuda ini, yang tadi kepengennya bebas itu tadi. Nah, ini kan sudah merupakan satu yang positif gitu. Nah, pemikiran hati yang sudah positif. Nah, seperti itu. Nah, karena banyak anak-anak tak peduli sama orang tuanya gitu, nggak peduli terhadap keluarganya, banyak sekali juga nggak peduli gitu. Nah, seenaknya aja gitu. Nah, jadi itulah yang kita akan di sini, yang kita akan bina gitu, orang-orang yang memang bersama kita gitu. Nah, jadi dalam hal ini kan karyawan juga mempunyai problem. Nah, artinya Bapak dulu sebagai karyawan pabrik 19 tahun udah melihat gitu berbagai macam karakter dan sifat orang-orang gitu, sifat karyawan. Nah, sifat karyawan contohnya kalau ada karyawan yang rajin, tanggung jawab, nah diledekin gitu ya, dibully gitu ya, jangan kata-kata telur, cari-cari muka, sosok rajin, nah begitu, itu udah pasti ada gitu. Itu datang dari orang yang nggak bertanggung jawab, orang yang hidupnya nggak jelas gitu, suka terlambat, suka nggak masuk kerja gitu. Itu orang seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang yang seperti itu jangan didengerin, karena itu akan merusak pikiran kalau kita ngedengerin dia. Nah, dan Bapak melihat orang seperti itu di mana-mana sama, pindah lagi ntar ke tempat kerja lain sama juga ditendang lagi, pindah lagi ke tempat kerja lain sama ditendang juga. Karena namanya itu kerja di mana-mana sama, nggak ada yang enak. Nah, gitu loh, nggak ada yang enak namanya kerja gitu. Sama, namanya kerja ya diperintah, disuruh gitu loh. Nah, tapi kalau umpamanya kita menjadikan kerja itu adalah sebuah tanggung jawab, nah maka kita tidak lagi akan disuruh-suruh, karena kita udah tahu kerjaan kita apa gitu. Nah, kalau orang yang nggak punya tanggung jawab tadi seperti itu, nah kerja disuruh baru kerja, apalagi banyak lagi karyawan tipenya. Kalau ada bos sibuk kerja gitu, iya dah, pura-pura gitu ya. Nah, itu pura-pura banyak kan seperti itu kan dia. Nah, itu jangan dicontoh gitu loh. Orang yang pura-pura itu tadi kan namanya juga pura-pura. Iya kan, pura-pura baik padahal penipu ya kan. Nah, ya sama, nggak beda. Iya. Jadi kalau yang pura-pura jangan jadi patokan lah. Nah, jadi biarkan mereka yang nggak bener, ya nanti dia juga nanti yang akan mengalami nasibnya gitu loh. Orang yang bener nanti akan mencapai manisnya keberhasilan. Nah, gitu. Kalau orang yang malas ya pasti akan menuai hasilnya juga. Soalnya apa yang ditandur itu yang dipanen. Nggak mungkin nandurnya semangka, buahnya jambu mete. Nah, nggak mungkin. Ya beda jauh lah. Kalau nandurnya semangka ya buahnya semangka gitu loh. Nah, jadi itulah kalau dari sisi karyawan. Nah, jadi dari sisi seorang pengusaha yang punya usaha, ya itu juga menjadi satu problem gitu. Sering banyak orang seorang yang punya usaha stres melihat karyawannya yang memang nggak bener gitu.
banyak nggak benernya gitu, tapi dia juga nggak bisa berbuat gitu. Nah, jadi itulah bagi ya teman-teman yang punya usaha, nah, harus melihat juga dari awal gitu. Kalau memang jangan nerima karyawan, itu asal terima gitu. Nah, itu yang bikin masalah gitu, asal terima gitu. Nah, asal terima tanpa melihat jejaknya ataupun tanpa melihat cara kerjanya selama masa training. Jadi kalau memang dianggap itu dia nggak bisa, ya nggak usah diteruskan gitu. Nah, begitu dia maksudnya. Jadi supaya jangan menjadi pembawa negatif gitu. Nah, supaya jangan menghambat kemajuan gitu. Ya, jadi bagi karyawan juga yang memiliki prestasi, nah itu juga harus diberikan reward gitu, penghargaan, perhatian gitu loh. Nah, jadi supaya memberikan semangat gitu. Nah, naik gaji, nah mungkin dia diberikan juga ya cenderamata lah, ya mungkin juga ya bukan soal harga, tapi kan soal perhatian gitu, menghargai karyawan yang punya prestasi. Nah, jadi itulah yang mungkin bisa saya sharingkan bagi sobat idola dimanapun berada, baik sebagai karyawan bisa mengintrospeksi diri, bagi sisi seorang yang punya usaha bisa menjadi satu masukan. Nah, inilah yang bisa kita sharingkan pada kesempatan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi bersama idola pasti jaya.